Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Widi berada di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, dan tepatnya hari ini adalah hari di mana Bapak Sekda Kota Langsa, yaitu Bapak Insinyur Said Madu Majid, yang 14 hari lalu dinyatakan positif COVID-19 dan pada hari ini telah diizinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah oleh dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, khususnya pada penanganan pasien COVID. Dan dapat kita saksikan bersama bahwa saat ini sudah dipersiapkan segala hal yang akan dilakukan untuk memulangkan Bapak Insinyur Said Madu Majid dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa ke kediaman beliau, dan ambulan juga sudah standby di sini untuk menjemput beliau serta seluruh petugas yang saat ini sedang bersiap-siap untuk mengantarkan kepulangan beliau. Jangan kemana-mana, saksikan terus liputan kami selengkapnya. Baik pemirsa, kali ini Widi sudah bersama dengan Dr. Indah Maulidawati selaku dokter yang bertugas untuk merawat pasien COVID yang ada di RSUD Langsa, termasuk Bapak Sekda Kota Langsa, yaitu Bapak Insinyur Said Madu Majid. Oke, dokter, mungkin bisa dijelaskan nih dokter mengenai kronologis awal Bapak Sekda kita masuk ke RSUD Langsa dengan indikasi COVID hingga hari ini dinyatakan atau diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah. Ini seperti apa dokter? Iya, jadi adapun Pak Said ya, Pak Sekda itu pertama masuk dengan keluhan batuk ada bercampur darah. Yeah. Kemudian saya sebagai penyakit dalam, dokter penyakit dalam, itu bekerja sama dengan spesialis paru. Karena Bapak ada komorbidnya dengan DM tipe 2 dan juga ada hipertensi. Malah waktu pertama itu tensinya 180-an, bahkan di hari kedua sampai 200. Mungkin awal-awal ya. Berarti ini cukup tinggi juga ya dokter ya tensinya pada awal. Iya, pada awalnya itu sampai sakit kepala ya Pak Saidnya. Jadi ya alhamdulillah ya, mungkin kita menanganinya juga secara komprehensif ya dengan dokter spesialis yang berdua ya, kami dengan paru ya, dengan dokter Sira dan juga perawat kita. Dan juga alhamdulillah Pak Said memang orangnya tenang, ya, sangat tenang, semangat hidup memang. Ya alhamdulillah, betul-betul ya kita bilang seorang pasien yang patuh gitu ya dengan arahan-arahan kita, sehingga dia saat ini pun kondisinya sudah jauh lebih baik, tidak ada batuk lagi, tidak ada demam lagi. Kemudian gula pun sudah cukup terkontrol, tensinya juga sudah 130, 140, udah jauh dari awalnya. Jadi memang saat ini kita izinkan untuk pulang, tapi tetap kita anjurkan untuk isolasi mandiri. Mungkin selama 14 hari ke depan rencana kita anjurkan untuk melakukan swab yang ketiga. Ya, adapun ya kita sarannya tetap ya, kalau di rumah itu tetap pakai masker, tetap menjaga jarak ya kan. Kemudian untuk makan makanan yang bergizi, kemudian tetap berjemur ya kan, kira-kira 15 sampai setengah jam setiap pagi. Memang selama di sini juga Bapak rutin tiap hari dengan semangat ya kan. Bahkan banyak kita pasien-pasien lain walaupun jarak jauh, beliau tetap kasih semangat juga ke yang lain. Makanya alhamdulillah, cuma ya itu tadi ya, tetap isolasi mandiri untuk sementara, untuk kita menunggu
swab yang berikutnya. Oke, untuk penanganannya sendiri selama di ruang isolasi RSUD Langsa ini, apakah ada penanganan khusus yang diberikan untuk Bapak sehingga hari ini Bapak dinyatakan boleh untuk isolasi mandiri ini, dokter? Kalau kita tetap sesuai dengan panduan ya, panduan terapi untuk pasien kita. Mungkin jelas dengan adanya batuk ya, itu kemungkinan ada infeksi sekunder dari virus sendiri kan. Sebenarnya ya itu tadi gejalanya, biasanya kalau virus demamnya itu yang dominan. Cuma memang Bapak dia kan batuknya ya, makanya dia kita berikan antibiotik ya kan. Juga antivirus dan juga vitamin begitu. Jadi ya juga obat-obatan untuk komorbidnya tadi dengan obat-obatan DM-nya dan hipertensinya. Oke. Nah, dokter, demikian. Mungkin terakhir dokter, harapan dari dokter sendiri baik untuk Bapak Sekda kita maupun untuk masyarakat Kota Langsa secara umum dalam menghadapi pandemi ini seperti apa, dokter? Iya. Baik, sebenarnya saya sendiri sebagai masyarakat dan juga dokter spesialis ya, yang menangani langsung pasien-pasien COVID ini, sebenarnya sedikit sedih gitu dengan keadaan kita ini, karena banyaknya masyarakat yang benar-benar tidak peduli dengan protokol kesehatan yang sudah sudah diberikan oleh pemerintah ya. Jadi walaupun begitu kita tetap optimis ke depannya dengan semakin banyaknya angka kasus baru dari COVID ini di kota kita, tetaplah memakai masker ya kan. Kemudian ya jaga jarak tadi ya kan, hindari kerumunan, apakah itu seperti yang di kantor-kantor, rapat juga kalau bisa virtual aja secara Zoom ya kan. Kemudian untuk restoran-restoran tertutup ya, yang tertutup itu sebaiknya nggak usah dulu lah. Kita ya bawa pulang aja gitu ya kan. Kemudian mungkin untuk acara-acara seperti pesta itu memang ditunda dulu ya. Sangat saya harapkan seperti itu ya kan. Kemudian ini banyak kan kita banyak yang sudah terkena, yang reaktif, menganggap itu suatu aib. Penyakit aib gitu, maksudnya jangan sampai orang tahu gitu. Jadi diam-diam aja gitu. Diam-diam aja. Jadi kalau saya pesannya kepada masyarakat yang memang apakah dia sendiri ataupun anggota keluarga yang sudah terkena penyakit ini, jangan malu. Jangan malu, artinya kita tetap melapor ke puskesmas atau yang kontak dengan kita sebelumnya, dengan keluarga kita yang positif tadi, tetap kita beritahu bahwa coba periksakan diri segera agar lebih cepat untuk mendapatkan penanganan. Iya, benar ya. Nah, jadi segeralah memberitahu siapa yang kontak dengan kita ataupun keluarga kita yang positif tadi, agar bisa kita istilahnya tracking dan bisa segera diperiksakan apakah memang pasien tadi orang yang kontak dengan kita tadi memang tertular atau enggak. Jadi bisa segera, jangan sampai nanti sudah sesak napas baru pergi. Udah nggak ada artinya lagi ya, dokter? Nggak ada lagi artinya. Sudah sulit kita menanganinya. Baik dokter, terima kasih atas waktunya dokter. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Dokter Indah Maulidawati. Untuk itu saksikan terus liputan kami selengkapnya. Baik pemirsa, sebelum Bapak Sekda Kota Langsa, Bapak Insinyur Said Madumagin melakukan perjalanan dari RSUD Langsa ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri nantinya, kita bincang-bincang dulu sejenak. Kita ketahui bersama bahwa selama 14 hari ya Pak ya, Bapak sudah diisolasi di RSUD Langsa, dan pada hari ini dinyatakan atau diizinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah dan selamat atas keberhasilan Bapak melewati pandemi ini. Nah, perasaan Bapak sendiri setelah diizinkan pulang oleh tim dokter yang ada di RSUD Langsa ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, perasaan saya tentu saya sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa selama isolasi ini Allah telah memberikan yang terbaik kepada saya, dan sejak awal memang ketika saya diisolasi, saya yakin betul bahwa
penyakit ini dari Allah dan Allah akan memberi obat tentunya. Penyakit ini dari Allah, pasti Allah yang akan menyembuhkan. Kemudian dengan saya berserah diri kepada Allah, sehingga saya tidak stres, saya tetap tenang. Mungkin dengan ketenangan saya ini membantu proses penyembuhan ini lebih cepat. Kemudian saya juga selalu dalam masa isolasi mengikuti apa yang dianjurkan oleh seluruh tim dokter, para medis dan para perawat. Kemudian saya selalu melakukan aktivitas kegiatan lain, berolahraga dan selalu berjemur lebih kurang selama 20-30 menit. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Allah telah menyembuhkan saya pada hari ini. Mudah-mudahan saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah sebelum saya melaksanakan kegiatan aktivitas saya nanti di kantor ataupun di tempat lain. Ya baik Pak, untuk terapi-terapi yang sudah dilakukan di RSUD Langsa ini, apakah ada kesan-kesan khusus selama Bapak menjalani isolasi di sini, bagaimana Pak? Ya, kesannya luar biasa tentunya ya. Yang pertama saya beri apresiasi dan penghargaan kepada seluruh tim dokter, perawat dan para medis yang telah merawat saya selama masa pandemi Covid ini cukup baik. Bukan hanya saya sebagai sekda, saya melihat bahwa perlakuan penanganan oleh para tim dokter, para medis serta para perawat itu semua sama, sesuai dengan SOP penanganan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi saya pikir kesan saya luar biasa ya penanganan ini, dan saya yakin atas kerja keras dan keikhlasan daripada semua tim dokter, para medis dan perawat, mudah-mudahan ini menjadi satu pahala. Allah mencatat, semoga ini menjadi amal baik bagi mereka semua. Dan saya ucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim. Oke Pak, mungkin ada harapan khusus dari Bapak selaku Sekda Kota Langsa dan juga selaku pasien yang telah berhasil sembuh dari COVID-19 untuk seluruh pasien yang mungkin masih dirawat di seluruh Indonesia. Ya, bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Harapan saya yang pertama, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat tentunya agar mematuhi protokol kesehatan ini, karena jangan menganggap enteng bahwa seolah-olah COVID ini adalah satu rekayasa, satu hal yang seolah-olah diciptakan, merupakan satu bagian daripada perpolitikan. Hal itu tidak benar. Banyak para petinggi negeri ini, banyak pemimpin kita, bahkan baru 2 atau 3 hari yang lalu, itu Sekda Kota Jakarta, Sekda DKI, berpulang ke rahmatullah dikarenakan terpapar COVID. Nah, ini satu bukti. Kemudian saya juga sebagai Sekda Kota Langsa, tanggal 3 dinyatakan positif berdasarkan hasil swab bahwa saya terpapar COVID-19. Jadi saya minta kepada masyarakat, jangan menganggap enteng ini. Patuhi semua perintah daripada pimpinan dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker baik di rumah maupun ketika kita berpergian. Kemudian selalu kita mencuci tangan baik kita keluar rumah maupun nanti kembali ke rumah. Jaga kesehatan dan lingkungan. Kemudian jaga jarak ketika kita ada aktivitas di luar. Kemudian hindari kita berkumpul di dalam keramaian dan kerumunan yang tidak perlu. Apabila kita memang tidak perlu, tidak usah berpergian, biar di rumah saja. Semoga dengan kepatuhan kita melaksanakan protokol kesehatan ini, bahwa mata rantai COVID-19 ini bisa terputus, sehingga kita berdoa sembari berdoa kepada Allah, semoga COVID-19 ini segera sirna di bumi Allah ini sebagaimana sebelum pandemi ini terjadi, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal,
seperti biasanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin, dan semoga kita semua juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ya. taala. Dan baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapat rahmat dan hidayah dari Allah agar senantiasa sehat. Untuk itu pemirsa, demikian liputan LIDI hari ini bersama tim Rumah Sakit Umum Daerah Langsa bekerja sama dengan Radio Cakala FM. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.